untuk Mbak Lina tadi. Jadi apa trik-trik kita untuk supaya suami kita itu enggak egois? Pertama, komunikasi itu penting. Yang kedua, doa. Apalagi kita ini bulan puasa sudah masuk paruh ketiga yang terakhir, ya. Jadi doa ini tadi juga Pak Jol sudah menyinggung masalah Lailatul Qadar, ya. Itu kita rebut doa. Dan jangan lupa ya bacakan Quran supaya lembut hatinya. Ingat kisah Umar Ibnul Khattab. Bagaimana dia kejamnya benci kepada Nabi. Termasuk orang yang luar biasa kejamnya sampai mau membunuh Nabi. Tapi karena mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya yang bernama Fatimah, maka lembut hatinya sehingga dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi komunikasi, baca Quran dan doa di akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian dari Pak siapa tadi? Syahril di mana? Di Pangkalan Susu. Itu jelas ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia. Kemudian yang jadi pertanyaan, gimana nih aku juga termasuk tadi merusak katanya. Ya kalau Bapak kan bekerja, kalau yang bekerja itu enggak masalah, apalagi kalau memang bekerjanya dia legal. Nah ini saya nggak tahu ini ya, kami nggak tahu apakah legal atau tidak. Nah ini yang jadi masalah. Kalau memang Bapak bekerja dan itu legal, walaupun mungkin konotasinya tadi merusak hutan, ya itu tergantung. Tapi biasanya kalau yang begitu itu setelah pun dirusak hutannya, kan ada namanya reboisasi kembali, ditanam kembali supaya tidak terjadi degradasi daripada tumbuh-tumbuhan itu. Sama dengan seperti bakau yang ditebang kemudian kan ditanam lagi. Jadi tergantung ini ya apakah legal atau tidak. Itu aja barangkali jawaban kami. Karena kan banyak kayu-kayu Iya. Dari Aceh. Kecuali illegal logging ya. Nah, kalau illegal logging itu jelas. Karena kalau masalah itu kan Saya jawab dulu ya. Dari hamba Allah ini, dia hamil karena pacaran sama orang yang non muslim, hukumnya haram. Ya itu ya satu. Sedang sesama muslim aja itu kan zina namanya, apalagi yang di luar itu. Nah sekarang kalau bicara status anak, anak itu nanti kan secara hubungan perdata dengan ibunya lah nanti yang membawanya kemana, apakah dia mau jadi Yahudi, Nasrani atau Muslimah atau Muslim gitu ya kan. Nah kemudian ada pula orang yang Muslim mau menikah sama dia, hamilnya sama orang lain, menikahnya sama yang lain gitu. Itu terserah bagi yang mau menikah itu. Ya artinya ya kalau memang dia mau, enggak masalah, tidak ada hubungannya dengan dia anaknya itu nanti. Ya, jadi nikah dia dengan orang lain itu boleh-boleh saja, sah nanti secara Islam nanti ya. Kemudian bagaimana kalau dia berhubungan malamnya bulan Ramadan, kemudian belum mandi dia masak segala macam, ya nggak apa-apa, tetap puasanya udah pas itu. Cuman nanti ketika dia mau sholat, maka dia harus mandi janabah namanya. Kalau puasanya tetap sah. Kemudian ini dari Ibu Isnida, masalah zakat fitrah. Pengertian fakir miskin itu gimana? Begini Bu, kalau fakir itu misalnya kebutuhannya 100, dia hanya dapat 30. Gitu ya, itu pengertiannya, ini logikanya begitu. Kebutuhannya 100.000, cuman dia cuma dapat 30.000, cuman ada uangnya. Kalau miskin, kebutuhannya 100, uangnya hanya ada 70.000. Nah itu logikanya begitu, perbandingannya. Jadi itulah yang dikategorikan fakir atau miskin. Nanti bisa dibaca di buku zakat, itu banyak itu. Karangan Pak Abdullah Shah ada, karangan Pak Ramli Abdul Wahid, karangan Profesor Zakiyah Derajat, itu semua profesor itu ya, buku-buku tentang masalah zakat. Kemudian apa definisi? Nah, kalau ibu dikasih dapat dari masjid tadi katanya, dapat zakat fitrah itu, kalau ibu termasuk kategori yang 8 asnaf, ya terima saja memang kategori ibu misalnya. Apa itu? Fakir, miskin, orang yang gharimin, yang berhutang dan seterusnya itu. Mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, hamil, ya. Hamil itu maksudnya yang
penerima zakat, kemudian orang yang memerdekakan budak. Itu kalau kategorinya di antara itu ya terima saja gitu ya. Nah, kemudian masalah selonjor-selonjor ini dari Mak Surya ya dienakkan aja lah Bu. Ya, kita di sini pun harus orang mak-mak semua ya kan. Tak usah orang tua awak pun kadang duduk di atas, kadang naik kaki sebelah tuh. Maklum aja apalagi udah umur 50 ke atas. Ya, silakan Pak Jul. Ya, saya hanya menambahkan saja. Saya mau menjawab dari Mak Surya, dari siapa nih? Mak Boni ya. Ya, memang dia hafal tapi bacaannya kadang kurang tepat, kemudian dibetulkan. Alah, udahlah, memang dari dulu aku begitu. Seharusnya kalau kita ada yang mengingatkan seperti itu, bersyukur. Ya, ada yang mengingat seperti itu. Saya senang kali kalau ada orang yang mengingatkan saya seperti itu. Nah, jadi intinya apa ya? Belajar kembali. Kita terus belajar. Kalau kita belajar dan memang itulah memang sudah lidah kita memang nggak bisa lagi, itu malahan 2 pahalanya. Itu ada hadisnya itu ya dalam kitab apa namanya itu Pak Jol yang orang tabligh itu kitab apa? Fadailul Amal di situ ada. Ya saya lupa itu kan. Jadi kalau dia memang ya kita ini kan belajar sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau diingatkan ya sadar diri lah gitu ya kan. Jadi itu intinya. Kemudian bagaimana hukum tadi cabut uban, ada hubungannya itu dengan puasa. Kalau memang gatel ya cabut ya kan, misalnya itu. Nanti mau apa pula mau pangkas nggak boleh pula ya kan. Kan sama itu, ada pula ubannya pangkas dia macam mana itu kan. Kemudian ngorek kuping, ngorek apa, asal jangan ke batiniahnya itu. Itu ada bahasanya seperti itu sampai ke dalam-dalam kali. Kalau sekedarnya aja itu nggak masalah itu ya kan. Karena katanya termasuk yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Tetapi rongga terbuka itu yang mana? Nah, itu jadi pertanyaan juga ya kan. Kemudian bagaimana doa yang diijabah? Doanya tuh panjang kali katanya. Mau pendek mau panjang lihat situasinya ya. Janganlah pula pas ada orang meninggal baca pula Allahumma alif baina. Itu apa namanya? Ya Allah satukan pengantin ini seperti Adam dan Hawa misalnya. Allahumma bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu kan enggak tepat. Itu doa juga. Di situ pula orang meninggal, situ pula membaca orang untuk pengantin ya enggak cocok. Jadi doa bebas saja. Kalau memang enggak bisa bahasa Arab, bagus bahasa Indonesia. Karena Allah itu tahu bahasa apa saja. Saya kira itu aja. Lanjut. Aja. Makanya